Yang menarik Mas, orang ini juga mengatakan ketika kami mengatakan pasar pramuka itu terbakar kapan, dia mengatakan nggak terbakar tuh Mas, tapi setidaknya dibiarkan dibakar. Tapi saya udah lama kenal dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan nggak apa-apa, spill dikit lah. Yang bersangkutan tidak jauh beda dengan Pak Bitor. Dia adalah seorang kader militan dan kader yang sangat-sangat tajam lah di partai. Artinya sudahlah, kalau memang tidak punya itu ya tidak usah membuat-buat atau apa gitu Mas. Tapi yang bersangkutan, konon kata beliau ini mengatakan wah keren gitu. Nggak bangga, nggak pantas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Ya saudara sekalian, orang yang paling cadas se-Republik ini, Roy Suryo. Alhamdulillah. Malam. Karena kalau saya bilang Roy Suryo ingat Tukul kan. Betul. Ray Renaldi. Roy Suryo. Kangen saya udah lama gak kesini soalnya. Iya. Jadi semenjak gonjang ganjing ini belum pernah kesini. Balik pun belum pernah. Dulu jadi masih soal Fufa soalnya. Sejak UGM lah. Sejak datang setelah UGM itu belum pernah ke sini. Jadi kita hadirkan Roy Suryo, tepatnya saya membajak di lapangan. Mas Roy, sepanjang perjalanan tadi ada 3 hal yang saya lihat sebagai update kita, biar sobat era sekalian bilang, wah ini apa lagi nih? Yang pertama adalah update soal terkait dengan besok. Gelar perkara khusus. Betul. Nanti Mas Roy update terakhir itu bagaimana posisinya, apakah Mas Roy akan datang diundang atau bagaimana. Yang kedua, soal yang terkait dengan perjalanan dinas Mas Roy terakhir ini. Perjalanan dinas. Ntar ada yang duga lagi, wah dinas dari apa namanya Bohir mana gitu lah. Itu nanti repot nanti. Makanya saya tadi tanyakan sama ini. Anda dapat uang nggak itu? Jangan-jangan saya juga dapat uang gitu kan. Sama Bitor tadi. Nah yang ketiga tadi kita juga bincang-bincang. Ada informasi walaupun sosoknya ini belum mau muncul on cam, dikeluarkan, bahkan namanya pun tidak, yang memberikan informasi A1, kalau istilah kita kan A1. Betul, bahwa fix sesuai jangan judul kita apa Mas Roy? RH versus Mas Roy, dahsyat fix palsu, tanda tanya dulu. Ini RS geruduk RH malam-malam bawa update terbaru. The first question Mas Roy. Baik. Kalau kita pakai skala meter, berapa persen Mas Roy yakin bahwa ijazah Jokowi asli atau tidak asli? Kalau itu sebenarnya sudah terjawab semenjak saya Dr. Esmond dan Dr. Tifa waktu itu menganalisis bahkan sebelum ke Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 April. Jadi sebenarnya penyebab utamanya atau orang yang bikin kacau pertama kali, yang bikin heboh pertama kali itu kader PSI itu. Si Dian Sandi. Karena sebelumnya meskipun tahun 2022 itu Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Dr. Sigit Sunarta itu sudah menunjukkan selembar fotokopi ijazah waktu itu, kami belum berani atau kami belum bisa menganalisis itu sebagai sebuah preparat gitu yang kemudian bisa dianalisis karena itu masih fotokopi. Nah kemudian sempat juga ketika ada pertemuan dari beberapa orang yang konon mengaku itu teman-temannya Jokowi ketika kuliah angkatan 80. Reuni dan mereka pada menunjukkan ada yang menunjukkan fotokopi berwarna, ada yang menunjukkan fotokopi itu reuni itu 2022 juga 2022, di salah satu ruangan. Di belakangnya itu ada tampilan infokus besar Hotel Ambarukmo ya kalau nggak salah. Saya nggak tahu di mana gitu kan, tapi yang jelas tuh ada tampilan di belakang itu pun saya kasih catatan, itu pun belum berani kita teliti karena waktu itu adalah perspektifnya tidak kemudian layak untuk diteliti, apalagi itu hitam putih lagi. Nah baru tanggal
1 April kalau nggak salah waktu itu ketika mau libur Lebaran ya, salah satu kader PSI waktu itu Dian Sandi itu memposting di akun X yang akun X-nya itu sampai meledak sampai jutaan orang yang kemudian me-retweet itu. Nah, itu kami berani. Satu. Itu bukan April Mop ya? Bukan beneran itu. Karena dia nulis bahwa agar liburan lebih tenang, ini saya posting yang asli. Dia nulis begitu. Tampilkan lagi ya. Yang lama banget itu postingannya si Dian Sandi. Kenapa saya bergerak tidak hanya pada kata-kata dia menjamin itu asli, ya, karena sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, apa yang dia tuliskan itu bisa menjadi alat bukti kan, gitu. Karena itu bukti elektronik pasal 5 ayat 1, tetapi juga karena gambar yang ditampilkan tuh resolusinya paling menang di antara semuanya. Ini ya, betul, ya, meskipun itu sebenarnya agak tidak juga perspektif banget ya, karena agak miring kan, ya, tapi dari sisi kualitas, resolusinya cukup tinggi, kemudian berwarna, ini yang penting. Sehingga ketika berwarna, kita bisa membedakan. Ada perbedaan warna antara cap atau logo Universitas Gadjah Mada, maaf logo ya, bukan cap. Logo Universitas Gadjah Mada, kemudian pas fotonya juga kelihatan detail banget, bahkan terlalu tajam untuk sebuah pas foto. Sekali lagi ya, ini sebenarnya petunjuk. Terlalu tajam untuk sebuah pas foto yang dicetak. Kemudian ada cap yang tidak lintasannya tidak menimpa jas hitam itu. Jas hitam dari kulit buah. Wah ya selamat pagi. Itu Bapak Umar Bakri kalau itu. Nah, jadi artinya dari situlah kita bergerak. Saya kemudian kalau dilihat, saya sebenarnya perjalanan saya dimulai dari situ startnya. Dr. Esmond itu sudah setengah bulan sebelumnya. Karena Dr. Esmond itu tanggal 15 Maret. Ijazah. Belum, skripsi. Dr. Esmond tuh malah sudah pernah datang ke UGM bersama Mbak Vivi, istri Dr. Esmond. Berdua mereka dan diterima oleh pegawai perpustakaan yang itu sangat bagus sekali. Baik hati. Jadi mungkin kalau sosok nomor 2 yang paling jujur di UGM setelah Pak Kasmujo ya pegawai perpustakaan Fakultas Kehutanan waktu itu. Yang ngasih ijazah itu, yang ngasih skripsi. Yang malah memberitahukan, ada ini Pak skripsinya dikasihkan. Masih ada dia di sana? Kemarin ketika Dr. Esmond ke Fakultas Kehutanan udah nggak nampak orangnya. Saya khawatir ya. Mungkin di karantina mungkin. Mengkhawatirkan. Nah, tapi itu ada cerita lain nanti. Nah, jadi artinya gini, Mas. Ketika kemudian saya mulai bergerak ada postingan Dian Sandi itulah, saya berani memastikan kalau itu 99,9% palsu. Oke, ini untuk pertanyaan saya tadi ya. Ya, saya memang tidak seberani atau tidak seheboh Dr. Esmond yang mengatakan 11.000 triliun persen gitu ya. Karena gaya saya memang 99,9%. Itu didasarkan sama seperti Fufu Fafa. Betul, sama seperti Fufu Fafa. Kelasnya sudah sama seperti Fufu Fafa, itu confirm itu palsu. Karena apa? Yang pertama adalah itu tadi Mas Refli sudah menyebutkan, saya mencurigai dengan adanya pas foto yang terlalu tajam untuk sebuah kualitas pas foto. Kemudian yang kedua, cap dari Fakultas Kehutanan itu tidak menimpa jas. Lintasan. Ya, lintasan itu. Kemudian yang ketiga itu memang itu repro ya, karena ada garis tepi yang ada di sebelah kiri bawah. Kemudian ada noda-noda kayak nokta bekas-bekas tinta itu, yang itu aneh, itu kayak hasil sebuah print out berwarna. Gitu. Jadi ini membuat saya agak ragu-ragu. Belum lagi dengan foto yang tertempel di situ. Artinya foto itu kemudian membuat saya beberapa hari kemudian lakukan face recognition dan itu pertama kali temuannya adalah itu sama sekali tidak mirip atau tidak identik dengan seorang Joko Widodo. Berapa persen? Di bawah. Kalau kemiripannya dengan Joko Widodo, itu bahkan di bawah 50%. Sehingga hasil saya dengar 30-an. Iya, sehingga hasil saya waktu 40 sekian. Sehingga hasil saya waktu itu mismatch. Artinya tidak match dengan foto Jokowi. Baik Jokowi muda yang katanya muda ya, dulu ada foto-foto lama dia yang tidak berkacamata ya gitu. Kemudian dengan Jokowi tua sekarang. Karena mulai dari saya bukan seorang dokter ya seperti Dokter Tifa yang kemudian menganalisis rahang, bentuk gigi segala. Tapi berdasarkan software itu clear kalau itu sebenarnya bukan seorang Joko Widodo. Muncul pertanyaan berikutnya, saya percepat. Siapa orang itu? Makanya saya kemudian berani ketika ini terus terang ya yang membantu adalah teman-teman dari anggota BIN, Mas. Badan Intelijen Netizen. Yang kemudian ada nama Pak. Awalnya ada nama Hari Mulyono, yang almarhum. Ada nama lain, tapi kemudian muncul nama Dumatno. Nah dari Dumatno ini secara kasat mata
kita lihat bibirnya sama. Jadi bibirnya tebel. Ya, bibirnya agak seksi lah gitu. Gitu ya. Ya, dari itulah kemudian kita perbandingkan, kita scan resolusi tinggi foto-foto Dumatno. Ada Dumatno ketika dia meresmikan dia punya lapangan tenis di bulu tangkis, lapangan bulu tangkis di Solo. Kemudian dia sempat ada foto di depan ada kayak barang-barang antik gitu. Nah, itu kemudian kita scan dan itulah hasilnya mengagetkan, Mas. Karena kalau yang lain itu rata-rata di bawah 50 atau 60%, Dumatno ini bahkan bisa 89%. Oke. Jadi ini match dan hasilnya pun match. Ini ilmiah loh, ini ilmu pengetahuan, bukan kita cocokologi atau mendekat-dekatan enggak. Ini ilmiah. Nah, artinya tapi menarik ya, ketika netizen kemudian ngasih informasi, tolong cek Dumatno ini. Iya. Kan sebelumnya Mas Roy kan nggak tahu tuh. Enggak, saya terus terang ini benar-benar ya. Saya terima kasih kepada netizen. Ya maksudnya netizen itu ngasih taunya di mana? Mereka nggak ngasih tahu saya, tapi mereka melakukan analisis liar aja di X. Kemudian di Instagram, di mana orang kan enak-enak aja. Berarti orangnya ngerti itu Dumatno. Iya, kan bukan sosok yang terkenal. Bukan. Artinya dia tahu tuh Dumatno. Betul. Jadi kan ini kan aneh. Iya. Seseorang yang nothing seorang yang tidak dikenal sama sekali, tiba-tiba bisa muncul. Kalau Hari seperti Mulyono, perahu kertas ya kan? Betul. Dari miliaran manusia tiba-tiba ada gitu. Nah, kalau almarhum Hari Mulyono kan memang sejak zaman dulu sudah dispekulasikan. Apalagi almarhum Hari Mulyono adalah mantan suaminya Hidayati, adiknya Jokowi yang kemudian pokoknya adik ipar lah dia. Ya, Hidayati jadi istrinya Anwar Usman. Sehingga muncullah keputusan MK itu. Ya itu kalau itu cocokologinya di situ. Tapi artinya gini, kembali kepada Dumatno. Jadi sekali lagi saya juga berterima kasih kepada netizen. Jadi sebenarnya tidak ada artinya Dr. Resmond, tidak ada artinya Roy Suryo, tidak ada artinya Dr. Tifa itu tanpa dukungan dari netizen juga, Mas. Oke, masukan dari mereka ya. Iya, netizen itu luar biasa. Nah, dari situlah kemudian itu membuat kita makin yakin. Dan makanya itu masukan itu saya sampaikan kepada teman-teman TPUA yang saya dengar TPUA juga lagi menggugat atau melaporkan melaporkan Joko Widodo atas ijazah palsu pada akhir tahun yang lalu. Saya tadinya nggak ngeh soal tanggal berapa, tapi kemudian TPUA juga itu kayak gayung bersambut menghubungi saya juga karena mereka tahu apa yang saya lakukan. Dan disitulah saya sebenarnya awalnya tidak terlalu dekat atau belum dekat dengan Dr. Resmond. Akhirnya karena kami ini punya satu objek yang kita teliti dan rata-rata hampir mirip itu. Bertemu di udara ya? Bertemu di udara. Meskipun awalnya terus terang awalnya saya pernah bertemu dengan Dr. Resmond. Tapi sebagai musuh. Musuh tapi musuh profesional, Mas. Kasus Jessica. Kumala Wongso. Betul, kita berseteru di sidang Dan kemudian sempat kami ketemu juga di salah satu podcast waktu itu ketika kita masih mengawal kasus yang sama, masih mengawal Jessica Wongso. Dan kita berdebat profesional lah gitu. Ketemu lagi di situ kita ketawa kaget. Kalau ketemu ternyata satu misi yang sama. Dari situlah muncullah statement-statement yang inilah kalau namanya orang kepo secara ilmiah, Mas. Itu apa yang diteliti itu kayak sudah ada yang menggariskan kita meneliti hal yang sama. Mulai dari face recognizer, kemudian Mas Resmond karena Dr. Resmond karena dia berlatar belakang eksak dia lebih teknis, dia pakai Python kemudian dia pakai software ada analis ada FaceNet gitu. Saya tidak secanggih Dr. Resmond, tetapi apa yang saya lakukan dari sisi ilmu telematika sebenarnya juga malah garis besarnya kesimpulannya sama gitu lah. Kesimpulannya fake gitu ya. Fake. Jadi ijazah itu adalah fake. Itulah yang kemudian tadi ketika kemudian teman-teman TPUA sedang melakukan mendesak ijazah itu, kita dengar teman-teman TPUA akan berkunjung ke Universitas Gadjah Mada dan berkunjung ke rumah Jokowi pada tanggal 15 dan 16 April. Jadi 2 minggu setelah kita mulai menganalisis itu. Dari situlah saya kemudian tahu ada rencana itu dan kami diajak meskipun secara tidak langsung tidak ada formal. Saya bilang, Mas Roy ada waktu nggak? Kita mau ke UGM nih tanggal 15. Saya, Dr. Resmond dan Dr. Tifa, kita tidak janjian, Mas. Kita tapi karena satu kepedulian yang sama, satu frekuensi dan kita sama-sama. Nah ini Mas Refli juga alumnus dari Universitas Gadjah Mada.
kami ketertarik karena itu pulang kampung, pulang kampus dan judulnya acara halal bihalal waktu itu. Jadi kita pikir memang ada acara halal bihalal betul di kampus UGM. Tapi memang benar Mas. Ada. Tapi angkatan apa gitu? Bukan. Malamnya 15 malam itu memang ada kagama halal bihalal kagama. Ada jadi memang ya kami datang karena pas jadi 15 April malam itu ada halal bihalal kagama. Jadi kami itu datang juga sendiri-sendiri. Artinya saya datang pada tanggal 14 sore ya. Kemudian Dr. Rismond tuh kalau nggak salah malam. Dokter Tifa kalau nggak salah baru pagi harinya. Tapi alhamdulillah Mas, itu mungkin memang sekali lagi. Ini seperti sudah sunatullah ya, atau seperti sudah gariskan oleh yang di atas ya, gitu. Jadi kok ya kami itu ketika pagi-pagi kami sudah semuanya ngumpul di Bulak Sumur di kampus Das Gajah Mada, dan pagi itu kami menemukan memang sesuatu yang agak aneh di UGM. Yaitu nggak kayak kampus. Nggak kampus rakyat. Di mana-mana polisi berjaga, di mana-mana barikade. Untuk masuk ke dalam saja yang biasanya kita lewat jalan Boulevard itu smooth itu nggak bisa di kayak di barikade gitu. Kita lewat samping, lewat Masjid UGM. Ya, kemudian saya nggak bisa lewat Jalan Sosio Justisia, tapi langsung masuk ke kehutanan di belakang. Nah itu agak aneh gitu. Disitulah kami melihat ini kok ada something wrong ya gitu di UGM itu. Nah dan disitulah sekali lagi Mas, ketika kami bertiga itu akhirnya ketemu di dalam kampus kehutanan, fakultas kehutanan, kami baru mendengar bahwa ternyata teman-teman dari TPUA itu terhambat atau dihambat perjalanan di tol ya, di tol. Dan kami di situ ketemulah dengan Pak Profesor Dr. Amin Rais, ketemu juga dengan Pak Sukri Fadoli, ya. Dan ketika kemudian kami dipersilahkan masuk karena kayaknya terburu-buru sekali gitu UGM itu. Jadi jam 8 itu sudah jam 8. Tumben gitu ya. Iya. On time. Kami diharuskan masuk dan waktu itu masuk tuh kayak masuk ini benar-benar lucu. Oh, Pak Roy Suryo. Oke, lihat daftarnya. Ada Pak Roy. Dokter Tifa, pakai screening. Jadi ya meskipun screening manual ya. Dan karena kami tahu dari rombongan dari TPU atau belum nyampe, saya mengusulkan Mas kepada teman yang ada di Fakultas Kehutanan tuh, ini ada 2 orang senior, Pak Amin Rais, lulusan UGM, dan profesor dari UGM, dan satu lagi Pak yang dari Jogja ya, Sukri Fadoli, kita usulkan supaya masuk, ditolak, nggak bisa karena nggak ada nama itu gitu. Saya mulai jangan-jangan mereka nggak kenal Amin Rais. Jangannya siapa tahu kan? Sangat konyol. Dan disitulah Mas, saya mungkin pernah cerita di podcast lain ya, tapi belum di sini. Masuk kami kaget. Di hadapan kami itu, udah ada belasan orang yang duduk kayak siap melahap kami gitu ya. Gitu. Dan itu lengkap. Mulai dari Wakil Rektor 1 ya, Profesor Wening, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 3 gitu ya. Ari Sujito, Dr. Ari Sujito, kemudian ada Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta, ada guru besar dari Fakultas Kehutanan, siapa itu namanya. Kemudian ada juga orang-orang yang banyak di situ katanya teman-teman seangkatannya Jokowi. Ada juga sekretaris rektor, ya, sekretaris rektorat, Dr. Andi siapa gitu. Nah, Andi Sandi. Bukan Andi Sandi, Andi Sandi ya namanya. Kalau sekretaris rektorat tuh Andi Sandi dari Fakultas Hukum dia. Betul, ya itu. Nah itu. Jadi kaget kami. Loh, kok kayak gini ya sambutannya tuh. Dan terus terang kesan yang saya dapatkan, ya bolehlah ini kesan kan, nggak ramah. Karena seolah-olah kayak nggak kenal. Iki musuh iki. Betul. Sampai seorang Ari Sujito saja yang beberapa bulan yang lalu meneriakkan berani meneriakkan di Balairung ikut memprotes pemerintahan waktu itu Jokowi turunkan Jokowi atau gitu ya. Itu di situ dia loh ini kok kayak nggak friendly gitu, kayak nggak bersahabat gitu. Nah ternyata memang benar Pak. Jadi itulah kunci kenapa Dr. Rismond itu selalu menagih kepada UGM, khususnya kepada Profesor Wening, video rekaman selama 1,5 jam itu. Karena di situ awalnya kami nampak banyak wartawan kan, kita pikir wartawan. Ternyata baru kami tahu setelah akhir pertemuan itu, ketika kita lihat ini dari pers mana aja, enggak tuh humas internal
Oke. Karena Dr. Resmond waktu itu menanyakan, ini live kan tadi? Ternyata enggak. Padahal bentuknya kayak ada handphone yang kayak live gitu ya. Jadi pakai apa tambahan mic atau apa gitu. Dari BIN mungkin ya. Badan Intelijen Netizen. Ya, atau Badan Intelijen Ngajah Mada. pakai N. Nah, disitulah akhirnya kita ingin buktikan kepada masyarakat bahwa pertemuan di dalam itu sungguh-sungguh sangat tidak menjawani. Kemudian bahkan sempat saya terus terang Mas, saya juga nggak banyak cerita nih soal ini. Saya terus terang saya sempat lirik-lirikan sama Dr. Tifa, sama Dr. Resmond, walk out yuk. Karena sempat ketika kita berdebat untuk hanya mengeluarkan skripsi aja, perdebatannya luar biasa. Karena dikatakan, ini ada undang-undang perlindungan data pribadi. Saya sambil menerangkan, Prof, ingat Prof, saya itu bukan hanya seorang lulusan UGM. Kebetulan saya pernah di Komisi 1. Oh, yang ngomong tuh yang profesor? Iya, profesor sama satu lagi saya lupa siapa ya. Kayaknya si sekretaris rektor. Oh, si Andi Sandi. Iya, dia bilang, ini nggak bisa dikeluarkan. Bahkan dengan undang-undang perlindungan, selain perlindungan data pribadi, dengan keterbukaan informasi publik. Bahkan membanggakan, UGM ini mendapatkan peringkat kedua nasional sebagai lembaga yang memperoleh ranking keterbukaan informasi publik. Saya juga mengucapkan selamat. Itu sebelum ada kasus ini. Saya bilang selamat gitu. Tapi benar 1 jam lebih baru yang namanya skripsi itu dikeluarkan. Setelah saya waktu itu Mas, akhirnya saya keluarkan bahwa ada pasal 17 memang itu yang dikecualikan. Ya, tapi kunci saya di pasal 18 ayat 2. 18 ayat 2 itu yang nggak pernah mereka bicarakan. Iya, dan mereka lupa kalau saya dulu pernah di Komisi 1 kan Mas. Ketika Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 disahkan tanggal 30 April 2008. Ketika pelaksanaannya 2 tahun sesudahnya, 30 April 2010 kan saya sudah di Komisi 1. Kita yang juga mengawal untuk membentuk PPPP-nya, untuk membentuk lembaga-lembaga yang nanti mengawasi keterbukaan itu. Terus perlindungan data pribadi itu jelas-jelas gak masuk. Yang namanya skripsi kok masuk perlindungan data pribadi. Kalau KTP ada NIK-nya, gitu yang itu bisa digunakan untuk pinjol atau pinjol kejahatan itu baru masuk. Nah, singkat kata, disitulah kami akhirnya mendapatkan yang namanya skripsi yang tertulis atas nama Joko Widodo. Dr. Resmond langsung mengulangi statement dia ketika dia pernah melihat itu sebulan sebelumnya persis. 15 Maret dia datang bersama istri, dan kalau itu yang dikatakan mungkin tidak resmi, 15 April itu yang resmi. Kami datang resmi, diterima, diberikan oleh wakil rektor waktu itu skripsinya, jadi clear. Dan waktu itu langsung saya lakukan pemotretan resolusi tinggi dengan kamera yang biasa saya lakukan untuk IDEN. Jadi detail banget, hasil gambarnya juga bukan JPEG tapi RAW, sehingga itu bisa sangat dieksplor kualitas dari cetakannya. Dan disitulah kami menemukan perbedaan kertas antara yang di print dengan teknologi terbaru. Kalau kata Bang Resmond itu cantik kali nih itu. Sampai dengan berdasarkan itu semua kita juga menemukan tidak ada lembar pengujian. Itu memang ya beda ya, yang katanya hand press itu memang beda dengan yang isinya ya. Lain. Kalau isinya kan ketikan. Ketikan manual. Lalu yang lembar pengesahannya itu cantik kali. Cantik banget. Terlalu cantik, dan itu sudah scalable hurufnya. Jadi kalau itu hand press, hand press itu adalah, saya dulu belajar yang namanya mata kuliah grafika publisitas di kampus komunikasi. Kita tahu pasti ada cetak tinggi namanya. Tuh hurufnya disusun terbalik. Kemudian kalau membuat garis itu pasti garisnya nggak bisa lurus. Tapi ada berenjol-berenjol apa gitu. Karena nggak ada yang namanya lurus itu. Memang itu bukan hand press gitu. Itu jelas teknik cetak dengan teknik cetak modern. Dan disitulah juga kita menemukan apa yang kita sebut sebagai tanda tangan yang meragukan. Saya pun bisa melihat lah. Sebelum saya melihat betul tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Soemitro yang ada di situ. Di situ Soemitro. Dan profesor di situ. Dan profesor. Padahal belum. Di situ kan dibuat pada November 85. Padahal kita tahu semua pidato pengukuhan guru besar Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pakai U, itu adalah pada bulan Maret 86. Jadi kan beberapa bulan sesudahnya. Meskipun ini sih banyak termul yang mengatakan orang sudah boleh pakai gelar sebelum pengukuhan. Nggak bisa lah, itu nggak sopan namanya. Dan di ucapan terima kasih kan tidak ada profesor. Tidak ada, di ucapan terima kasih yang ketikan manual, itu tidak ada profesor. Masih Doktor Insinyur Ahmad
Sumitro itu. Nah, dan antara yang ngetik skripsi sama yang ngetik nggak matching. Lain. Saya mengatakan ini orang lain. Karena kertasnya juga beda. Ya kemudian itu ketikan manual, yang ini sudah dan baru. Dan satu lagi, itulah baru kita mulai muncul, kita mulai ingat. Ketika beberapa tahun yang lalu, 8 tahun sebelumnya, ketika tahun 2017, ada seseorang yang dipanggil oleh Joko Widodo pada tanggal 19 Desember tahun 2017 namanya, di Kehutan. Namanya Insinyur Kasmujo. Pak Kasmujo. Kasmujo itu kalau selalu memuja Jokowi ya. Kasmujo. Dipanggil, kemudian di situ orang semua, ini maaf ya Mas Refli, nggak usah pakai ahli bahasa deh. Orang normal saja kalau dengar kalimatnya, mana Pak Kasmujo? Berkat bimbingan Bapak, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Di jurusan teknologi kayu. Di jurusan teknologi kayu. Bolak-balik. Ini kok galak banget. Itu. Saya ingat betul. Lah, saya ingat betul. Berapa kali dulu galak sekali. Iya, gue tapi sekarang sudah bijak. Saya lupa apakah Pak Kasmujo yang berubah atau saya sudah berubah. Kalimat sampai kita hafal. Iya. Daripada kita penasaran, coba Jido. Iya. Tampilkan lagi itu Kasmujo biar kita ada jeda sedikit. Mas Roy belum menjawab 3 hal tadi. Iya. Dinas di Pasar Pramuka. Iya, nanti. Tadi. Jangan khawatir, ini agak panjang ini. Ya. Coba. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Sebenarnya Pak Kasmujo itu ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo. Oke. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya untuk mengingatkan kembali. Saya terus terang saja merasa heran dengan fenomena Kasmujo ini ya, kalau selalu memuja Jokowi. Karena begini, kok bisa ya ada orang lupa gitu, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Atau sebaliknya, dia mengatakan ingat betul, berarti dia nggak lupa. Sangat, nggak mungkin. Nah, jadi ini kan sama saja dia mengatakan, saya ingat betul, tapi at that time. Tapi 2025, oh iya saya lupa, bukan dia. Nah, itu. Karena kita pun pasti selalu ingat ya. Iya. Saya dulu dosen pembimbing skripsi saya itu Pak Dr. Andes Budi Sayogo ya, atau Mas Dandit, itu masih ingat Mas. Artinya gini, dan ketika dulu kan orang juga selalu menanyakan, dulu Pak Kasmujo kok hanya
bisa senyum-senyum. Ya nggak mungkin dia nolak. Itu ada relasi kuasa, Mas. Iya kan? Masa dia berani? Enggak, Pak, saya bukan dosen pembimbing Bapak loh. Apalagi jangan bohong ya. Tapi yang menarik, termasuk juga yang hadir di sana, nggak mungkin ada yang berani dan acara itu kan memang acara yang sangat sudah dikondisikan. Saya ingat betul waktu itu Jokowi datang, ada Gubernur daerah istimewa Yogyakarta dengan Sodalam juga, ada Sri Sultan. Kemudian habis acara itu mereka melakukan penanaman pohon. Ada rektor juga di situ, rektor UGM waktu itu. Kemudian ada juga dekan juga. Jadi dan ada yang tadi yang menarik, ya, ada yang namanya Pak, meskipun waktu itu masih selaku setnek ya, gitu. Artinya Profesor P. Tapi P satu lagi nih. Bukan Pak Iman ini. Bukan Pak Iman ini. Bukan Pak Iman, ini P yang satu lagi ya, gitu. Jadi tapi Pak Tikno ya. Pratikno. Nah, jadi itu yang menarik. Jadi artinya gini, ketika seseorang tuh kemudian kalau tadi Mas bilang itu lupa, itu sangat gak mungkin. Dan jelas ketika beberapa minggu yang lalu, ketika kemudian Jokowi mendatangi Pak Kasmujo, itu kan sebenarnya ketika di Jogja waktu itu kan akan menandaskan kembali. Tapi disitulah kita memuji kehebatan seorang Kasmujo yang dia menolak kalau itu dikatakan dosen pembimbing skripsi. Habis itu berubah semua skenarionya. Jokowi tadi diwawancara mengatakan dia dosen pembimbing akademik Kasmujo itu. Memang bukan. Ya memang bukan, dan dia nulis di akun X. Padahal sebelumnya dia datangi lagi untuk Ya maksudnya mengkoordinasi lah gitu. Dan ada yang menarik, meskipun ya saya nggak boleh menganalisa lebih dalam. Ketika Jokowi keluar dari rumah Kasmujo itu tampaknya ada satu tas yang ditolak oleh Pak Kasmujo, suruh bawa balik. Ada sebuah tas kertas yang berisi sesuatu yang agak berat. Ya kita nggak tahu isinya apa ya, bisa juga buah-buahan, batu bata, mungkin batu bata. Dibawa keluar lagi dari rumah Pak Kasmujo untuk dibawa balik. Nah, tapi yang menarik kan kemudian dengan kedatangan Dr. Resmond ke rumah Pak Kasmujo, yang meskipun itu hanya sekitar 2-3 menit, tapi itu sangat bermakna karena Pak Kasmujo menyatakan dengan tegas, saya bukan dosen pembimbing skripsinya. Itu ibarat kalau pemain bola itu dia masuk di menit ke 90 cetak gol. Persis. Iya. Jadi terakhir last minute ya gitu cetak gol. Itulah. Coba kita tampilkan juga itu. Tampilkan. Oh, Pak Kasmujo ya, Pak Kasmujo. Saya Rismon Sanipar, Pak. Bisa ketemu sebentar, Pak. Gitu. Ini demi Indonesia loh, Pak. Jadi dasar Sianipar. Walaupun dia berusaha untuk halus, tetap aja Sianipar. Tapi juga saya salut betul dengan Pak Kasmujo, Mas. Meskipun dengan dia sudah keterbatasannya, artinya gini, keterbatasannya itu saya tahu persis lah. Pak Kasmujo berat betul untuk menjawab itu, karena dia awalnya sudah bilang nggak mau jawab karena mungkin ada pressure tertentu. Semua urusan harus melalui kampus ya, selalu melalui fakultas. Tapi alhamdulillahnya bukan logika ya, alam bawah sadarnya mungkin. Alam bawah sadarnya dan kejujuran beliau itu yang kemudian. Begitu dia dibilang, Bapak ini, bukan, gitu. Bukan, langsung jawab. Bukan, saya umurnya waktu itu masih golongannya masih 3B. Persis, Pas. Kalau kita masih asisten dosen. Masih asdos. Dan kalau nggak salah gelarnya pun awalnya ketika dalam buku itu. Tapi itu masih BSc. Memang ya, orang harus paham. Yang namanya asisten dosen itu bisa jadi dia sudah diterima sebagai dosen penuh. Saya dulu yang namanya dosen-dosen muda itu memang asisten. Asistennya dosen-dosen karena nggak ada asisten mahasiswa. Betul. Jadi bukan berarti dia itu tidak pegawai penuh, dia sudah pegawai penuh. Ada orang mempertanyakan kenapa katanya Pak Kasmujo padahal sejak tahun 76 atau berapa sudah tercatat. Dia sudah tercatat sebagai dosen tetap. Memang tetapi belum memegang mata kuliah. Dan dulu kan saya sendiri pernah mendapat sebutan itu, Mas, artinya YMT. Bukan yang menjalankan tugas, tapi yang membawakan tas. Jadi kalau ada dosen senior, kita di belakang bawa tas, bikin overhead projector, nulis, ya kan gitu, kemudian membuat presentasinya. Nah, jadi dari situ semua, akhirnya kan ini peristiwa ini kan terus berlanjut, ya. Artinya kita tidak melebar loh, Mas. Jadi bukan kalau sekarang kan banyak termul atau ada orang-orang yang komentar itu, wah itu sudah dari ijazah terus skripsi terus KKN. Ini memang sebuah rangkaian, nggak bisa. Ijazah tiba-tiba istilah Sri Mulatnya mak bedunduk, tiba-tiba keluar tanpa melalui orang tuh kuliah awal, ngisi registrasi, bayar SPP, terus kemudian sempat KKL, sempat KKN, kemudian nulis skripsi, pendadaran, kemudian yudisium. Baru wisuda, baru dapat ijazah. Nah, proses ini kan harus dilalui semua dengan clear. Jadi ketika malah
Dirtipidum itu menjelaskan pada saat gelar perkara beberapa waktu yang lalu, Pak Brigjen Johandani itu kan malah justru sebenarnya membuka kotak Pandora yang banyak banget gitu loh. Soal lembar pembayaran SPP, kemudian lembar registrasi, tahun ada sarjana mudanya, tahun KKN yang, nah ini tahun KKN kan juga lucu, ketika dia mengatakan 83, kita semuanya meributkan. Nggak mungkin mahasiswa angkatan 80, 83 sudah KKN. Karena KKN itu biasanya harus di atas 100 SKS gitu. Dan tiba-tiba itu diralat. Jokowi meralat 85 awal. Tapi kemudian kampung itu di kampung desa Desa Ketoyan itu, ketika didatangi Dr. Resmond pertama kali dengan tim dari Sentana, kan semua masih kur 83. Awalnya sampai ibu kepala desa pun masih bilang 83. Saya lihat betul tuh di rekaman. Kan di 85 apa 83, Bu? 83. Itu 83. Semua sampai yang katanya boncengin pakai Vespa pun waktu itu katakan juga 83. Tapi setelah Jokowi meralat 85 awal, semua berubah jadi 85. Ketika Kompas mengadakan liputan di sana, berubah semua jadi 85. Aduh, jadi artinya semua sampai dengan penelitian KKN, kemudian KKN-nya tidak match, segala itu adalah memang ini membuktikan sekali lagi. Ini justru malah memantapkan kita bahwa ada fake diploma. Padahal sebenarnya ya kalau penduduk desa itu bilang, ya mana kami ingat orang ini KKN tiap hari lalu kemudian kita ingat seseorang, kan selesai. Enggak mungkin. Artinya sampai bisa mengingat dan ada seseorang yang katanya anak kepala desa di situ yang namanya Soekarno itu yang bisa menceritakan dengan sangat detail. Oh, mejanya ini. Kemudian jatuh lampu Petromak jatuh, kemudian Jokowi sampai kaget-kaget. Tapi saya terus kemudian menjadi nggak kaget Mas dengan statement dia. Sehari sudahnya dia ternyata sowan ke Jalan Kutai Utara. Ketahuan dari salah satu podcast Termul itu ketahuan dia. Jadi dia sowan ke situ naik sepeda. Jadi udah artinya bilang Pak, misi sudah dilakukan. Jadi dan itu kan nggak cocok juga kan. Artinya katanya desa itu masih belum ada listrik, Pak lampu Petromak, tiba-tiba katanya Jokowi. Jadi itu nggak konsisten. Awalnya ketika di tempat Bu Desa itu, Bu Lurah itu dikatakan, oh itu yang nganterkan itu pakai laki-laki berkacamata. Karena memang semua masih kacamata gitu. Nah tiba-tiba ternyata si Dian Candi lagi ngupload foto tanpa ada kacamata. Nah ketika dan foto-foto lamanya nggak ada yang pakai kacamata itu. Makanya dan ketika kemudian si Kompas wawancara di sana, ceritanya udah berubah, bukan kacamata tapi gondrong dan tinggi. Jadi udah nggak konsisten lagi. Dan yang dia ambil itu adalah ngambil beli gitar listrik. Orang desanya belum ada listriknya, kok ngambil gitar listrik itu mau buat apa gitu? Jadi ceritanya mungkin gitar listriknya dari Metallica, jangan-jangan kan? Dulu kan pernah. Nah, jadi ini satu rangkaian panjang ini Mas, sebelum kita berlanjut ke topik yang kedua. Berlanjut ini adalah memang semakin memantapkan kita. Kalau memang dia itu apa yang disebut ijazah itu, itu adalah memang tidak benar. Apalagi Mas, yang juga pernah Mas Refli sampaikan, terima kasih Mas waktu itu sudah dibacakan analisis saya tentang yang dipamerkan pada saat gelar perkara di Barreskrim itu kan katanya ijazahnya identik. Gitu. Dengan ijazah nomor sekian. Bukan nggak ada nomornya. Ijazah dengan 3 pembanding. Saya tantang kan waktu itu, mana pembandingnya? Karena dalam analisis saya dengan ijazah yang benar-benar kita buktikan ketiganya, 11-15 miliknya Frono Jiwo, 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono, 11-17 milik Sri Murti Ningsih, tidak identik. Karena dari logo, kemudian tulisan A yang nyempil keluar, kemudian tulisan Z yang masuk ke dalam, 3 ijazah itu yang milik teman-temannya Jokowi itu identik. 11-20 milik Joko Widodo tidak identik. Dari situ makin membuktikan kita. Meskipun tetap pada kesimpulan yang terakhir sebelum ada heboh yang terbaru yang diangkat oleh Pak Bitor Suryadi, kami tetap kesimpulan ijazahnya adalah fake atau palsu. Itu yang paling penting. Meskipun jadi kesimpulan itulah yang 99,9%. Tapi soal sumber pembuatnya, ini biarkan kemudian kalau saya sih terus terang Mas, saya percaya penuh kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Jadi ketika ada
mendadak ini udah sampai cerita kedua. Iya. Mendadak ada muncul seorang tokoh PDI Perjuangan nama Pak Victor Suryadi. Tapi sebentar saya sela dulu sebelum kita kedua ini ya, ke jalan dinas ke pasar Pramuka. Ya. Kemudian tadi ada yang terbaru ya. Ya. Sebenarnya yang namanya Hari Mulyono itu yang mana? Yang gemuk atau yang kurus? Gemuk, Mas. Yang gemuk ya, yang gemuk. udah firm ya, yang gemuk. Jadi Pak Hari Mulyono itu gemuk, kemudian agak pendek. Iya. Tidak setinggi Joko Widodo. Ya, lalu berfoto sama Hidayati itu ya. Ya. Oke. Saya bilang tidak setinggi Joko Widodo itu Joko Widodo yang bukan Jokowi loh. Oh iya. Lah ini ada cerita lain lagi nanti. Iya. Tapi saya nggak akan masuk ke situ lah gitu. Walaupun ini selingan aja. Iya. Kan ada 3 foto itu, coba ditampilkan Jido 3 foto itu. Ya, foto ini biar untuk. Iya, saya pernah lihat di YouTube-nya Mas Refli ya. Coba. Foto. Jadi ada foto kiri itu foto wisuda. Ya, foto wisuda. Foto yang tengah foto ijazah. Foto yang sekarang foto Jokowi. Ya. Kita membedakan Joko Widodo dan Jokowi aja ya. Betul. Nah, Jokowi. Pertanyaan saya adalah udah tampil fotonya. Kalau foto yang sebelah kiri yang foto wisuda itu siapa itu? Nah, itulah yang kalau saya bilang itu memang bukan Hari Mulyono juga. Oke, itu adalah kemungkinan besar itu adalah foto yang sangat identik kalau dengan software ya. Software itu yang dengan Dumatno tadi. Oke. Karena menurut Topi Merah mengatakan foto ijazah sama foto itu sama katanya. Ya makanya kalau ijazahnya kan punyanya Dumatno. Oke. Ya. Berarti foto itu bukan foto tahun 85. Iya. Karena Dumatno itu kan baru tahun 85 tuh usianya baru sekitar 7 tahun. Itu yang kemudian dibilang, wah nggak mungkin kan usianya 7 tahun. Nah, memang membuatnya kan bukan tahun 85. Gitu. Memfakekan ini. Ya ini. Nah, betul. Fotonya. Iya. Jadi memfakekan ini kan memang bukan tahun 85. Oke, tapi yang ini sama yang ini sama orangnya. Sama, kalau itu sama yang lagi kena sakit itu sama. Artinya gini, Mas, ini sekaligus. Jadi kalau disimpulkan, ini mohon maaf. Ya. Ini ilmiah ya. 1, 2 ini Dumatno diperkirakan. Ya, betul. Kalau ini Jokowi. 3, 4 Jokowi. Ya. Oke. Jadi artinya gini, Mas. Kenapa kemudian bisa muncul sosok Dumatno? Ya. Satu kita pastikan, perekayasaan ijazah itu memang bukan tahun 85. Okay. Perekayasaan itu menjadi match. Kalau kemudian dengan tahun-tahun di atas 2010. I see. Ya gitu loh. Ketika Dumatno usianya sudah memang seperti seorang mahasiswa. Dan ketika dicari gambar yang, ini mohon maaf ya. Gambar yang Jokowi tahun 85 mungkin nggak ada lagi. Lah iya. Filenya yang kira-kira dalam bentuk jas begini mungkin ada. Nggak mungkin ada. Akhirnya dicarilah siapa kira-kira yang masih usianya kira-kira pantas kalau dia seorang mahasiswa yang baru lulus. Ya kan gitu. Itulah yang mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip. Karena memang sekeluarga itu ini kan memang agak mirip. Sekali lagi ini analisis ya. Soalnya Pak termulin nih, bentar, wah itu menyebarkan hoax, menyebarkan kebencian. Enggak, ngapain hoax? Kita juga nggak menyebarkan hoax. Ini analisis berdasarkan software kok. Jadi yang mengatakan itu firm, itu 90 atau 89% itu Dumatno Budi Utomo adalah software. Oke. Iya kan? Gitu. Kalau Topi Merah yang anak kecil yang 3, saya bukan anak kecil. Bukan, dia bukan anak kecil dia mengatakan ini identik katanya. Dia tidak mengatakan itu Dumatno. Jadi dia mengatakan bahwa kan dia pakai gambar Jokowi yang pakai itu. Betul. Ijazah sama ini nggak match katanya. Nggak identik. Kemudian yang wisuda sama yang Jokowi sekarang nggak match juga. Tapi ijazah sama yang wisuda match. Iya, betul. Oke. Jadi makanya sama Mas Roy juga begitu. Sama. Kalau dikejar foto lama-lamanya itu kan memang meragukan kalau itu Jokowi sekarang. Kalau Dokter Tifa mengatakan gimana bisa sama Mas, giginya beda, yang sekarang berantakan, yang dulunya rapi, hidungnya lancip gitu. Jadi orang yang beda gitu. Oke lah dari sisi itu. Tapi kalau misalnya kita bicara itu match, kita udah terjawab bahwa itu misalnya ya ini sebagai sebuah skenario, kita nggak perlu pusing. Itu foto Dumatno diperkirakan ya. Itu foto Dumatno baik wisuda maupun ijazah dan memang ada foto Dumatno wisuda pasti. Memang ada meskipun mungkin backgroundnya diganti. Dan Dumatno ini memang bukan Universitas Gadjah Mada. Dan lucunya backgroundnya itu background Gadjah Mada tapi bagian hitamnya masih ada katanya. Yang background kan itu aneh. Jadi artinya dan jarang orang kemudian foto wisuda kok di situ gitu kan. Gitu. Jarang. Memang itu relung-relung balairung. Tapi kan bukan itu dan memang kalau ada yang mengatakan
Dumatno kan Tapi tahun 85 itu wisuda di mana? Tahun 85 kalau waktu itu ya sudah di di Balairung masih ya? Apakah Balairung atau sebelumnya malah di Purna Budaya loh. Oke. Yang tahun lebih tua lagi. Zaman saya Geraha Sabah. Oh, sudah Geraha Sabah, Mas. Kalau saya masih di Balairung. Oke. Saya wisuda tahun 91. Oke, masih Balairung. Masih Balairung. Oke, iya let's say itu Balairung lah. Ya. Okay. Tapi artinya gini, Mas. Kalau ada orang mengatakan nggak mungkin Dumatno kan bukan UGM, memang bukan. Iya. Dumatno tuh Sekolah Tinggi Ekonomi Solo. Oke. Ya, jadi memang ini sosok yang beda. Kenapa? Karena kalau nyolok banget kalau dipakai misalnya Hary Mulyono, udah orangnya beda, fotonya juga nanti beda, kan tidak mungkin lah. Gitu. Jadi intinya adalah tetap saya sampai dengan saat ini pun masih sangat firm dengan kesimpulan kalau itu ijazahnya adalah 99,9% palsu. Apalagi dibuktikan dengan skripsi yang tidak jelas. Apalagi ditambah dengan penelaahan langsung ya. Dr. Respon ke desa KKN yang namanya Ketoyan, kemudian Wonosegoro, dan saya pun menambahkan kan, kalau kemudian sekarang mulai muncul, wah lagi-lagi Dian Sandi itu posting ini loh foto KKN, tapi desanya bukan di desa Ketoyan, di Gosono apa-apa gitu ya. Ya agak jarang banget Mas kita foto-foto, meskipun dikatakan dia kan sering ngumpul di kecamatan, tapi namanya ngumpul di kecamatan tuh ya jarang banget kita dibandingkan dengan foto di desanya sendiri mana sih gitu loh. Kan ada dan saya biasanya di desanya sendiri lebih banyak pasti. Iya, makanya saya posting foto-foto saya ketika KKN. Lebih dari 30 foto waktu itu. Waduh, foto saya udah hilang. Enggak apa-apa. Saya kebetulan masih nyimpen. Padahal saya bawa kamera. Nah, iya. Kameranya sudah digital waktu itu. Mungkin belum loh ya. Belum. Masih celluloid kan, masih analog. Iya, masih analog. Sama, kita juga masih film yang pakai roll itu. Maka dalam satu podcast yang saya ceritakan soal KKN itu kan ada yang agak terbakar fotonya ujungnya. Mereknya gitu. Fujika saya waktu itu. Saya agamanya Nikon gitu. Ini jangan nanti dipelesetkan. Wah itu penistaan agama. Enggak, di kalangan fotografer tuh sering Mas menyebut gitu. Agamanya apa? Oh agamanya Canon gitu. Agamanya Nikon gitu. Ya ini hanya untuk aja, iseng-iseng aja. Nah jadi ini kemudian menjadi menarik ketika mendadak ya sudah sekitar 2 atau 3 minggu terakhir muncul sosok namanya Pak Bitor Suryadi. Ini Bitor yang almarhum atau yang bukan? Itu ternak betina satu itu memang parah Mas. Itu udah salah. Ngotot lagi. Ngeralat, ngotot, terus nyerang lagi. Dan ternyata dia caleg gagal, Mas. Itu kan caleg gagal dari Dapil Tulungagung dan sekitarnya. PSI pokoknya. Partainya PSI lagi, aduh, udah jelas. Kolam yang sama lah. Dan gitu. Ternyata ketemu penghina Prabowo juga. Iya, jadi dia sangat parah ya. Dia menghina Pak Prabowo. Yang katanya sekarang bela-bela Pak Prabowo. Dulu yang namanya Jati Erna Sahara ini, sebut aja namanya. Ya, itu menghina Pak Prabowo kayak Fufu Fafa gitu, persis. Ngomong jorok juga. Ngomong jorok lah sama. Ini mohon maaf ya ngomong soal alat kelamin. Betul. Dan kalau di podcastnya yang dia ngaku-ngaku anak jenderal itu, dia kan nyebutnya anak jenderal. Gitu. Anak jenderal itu maksudnya dia itu versus anak abah. Iya versus anak abah. Dia ngaku anak jenderal Prabowo. Gitu. Padahal dia dulu ngina-ngina Prabowo kok sekarang itu. Jadi clear banget ya. Rekam digitalnya jelas betul. Dan kemarin dia jadi narsum lagi di podcast seberang yang isinya nggak mutu itu. Nggak. Kalau ini saya ralang. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Loh saya kan penonton Mas. Boleh. Saya nggak punya podcast. Jadi kan enak kalau saya menilai. Jadi itu pendapat Mas Roy ya. Kalau pendapat saya sesama biskota dilarang saling mendahului. Ya artinya gini. Artinya adalah ketika kemudian muncul Pak Bitor yang masih segar bugar hidup. Kemudian dikatakan, oh ini adalah sudah meninggal ini dari Lampung. Oh, mana ada orang meninggal kok sampai lagi. Dia salah orang. Itu kan Bambang Suryadi yang Dapil Lampung gitu loh. Dan memang Bitor tuh nama aslinya Bambang Suryadi. Iya. Jadi ketika dia tanya ChatGPT ya kan. Goblok ChatGPT-nya. Iya ChatGPT-nya gak salah bilang Bambang Suryadi. Karena barangkali ya waktu dia daftar ke KSP itu namanya pakai nama asli. Asli Bambang Suryadi. Makanya jadi keluarnya iya memang ini apakah Bambang Suryadi udah meninggal. Iya. Makanya gini Mas, jangan kemudian percaya penuh dengan himbauan seseorang yang ayo gunakan ChatGPT, gunakanlah AI kalau Anda nggak ingin ketinggalan. Sambil begini ya. Sambil kayak di foto ini Mas. Mas gitu aku inget. Nah ini gambarnya.
Dibuka lagi dong. Nah, sedang mencari ya. Sedang mencari. Iya, mencari tenaga kerja mencari lapangan kerja ini. Okay. Ini juga janji dia gitu. Artinya gini, Mas. Jadi ketika kemudian muncul nama Pak Bitor Suryadi ini, dan kemudian AI-nya itu, tapi memang parah loh Mas, hati-hati kita jangan percaya AI loh. Kalau kita tanya AI sekarang, siapa wapres terbaik Indonesia? Jawabannya gila ini. Iya. Masuk akal tuh. Gara-gara seorang termul juga. Di input berarti ya? Lah ya karena dia mencatat dari pembicaraan yang ada. Kan gara-gara termul, maaf ini sahabat kita dulu. Tapi mungkin sudah kehilangan pikirannya ketika dipukuli di depan DPR itu. Itu kan yang memunculkan pertama kali wapres terbaik sepanjang peradaban dunia ini. Jadi sekarang kalau kita masuk itu hilanglah nama-nama Pak Muhammad Hatta, Pak Adam Malik, Sri Sultan, HB9. Dan dia juga ahli komunikasi kan? Jadi dia mungkin agak paham lah sedikit ya. Dulunya. Karena kalau tampil live kan sekarang dia lebih banyak mencatat Mas kayak berarti kan. Iya. Daripada ngomong dia nyatet aja. Kayak Fajrul Rahman itu berarti. waktu jadi jubir presiden itu dia banyak nyatet malah. Tapi kembali ke soal Bitor ya. Lalu catatan dikasihkan ke stafnya. Itu biar stafnya yang ngerjain. Ketika Bitor itu kemudian muncul dan dengan statement pasar pramuka. Nah, ini kan kemudian menimbulkan satu kalau menurut saya kayak ada satu puzzle lagi. Saya ini harus saya satu disclaimer. teka-teki yang berhubungan jadinya. Saya harus menyatakan disclaimer dulu Mas. Bahwa kita belum berani memastikan apakah memang betul ijazah itu dicetak di pasar pramuka. UPP makanya kita terus mencari. Tapi uniknya sekali lagi nih, kebenaran itu akan mencari jalan sendiri. Muncullah nama seorang profesor. Kalau ini bukan Profesor Pratekno tadi, tapi Profesor Pak Iman. Pak Iman ya. Pak Iman, yang saya jadi ingat ketika awal Mei yang lalu, tanggal 6 Mei, itu beliau itu tiba-tiba berduduk lagi nih, nggak ada hujan, nggak ada angin, WA saya. Dengan menyatakan Mas Roy sebagai sahabat itu awalnya bagus lah, sebagai sahabat. Tapi tiba-tiba udahlah, stop saja soal. Mas Roy bisa minta anunya nggak? WA-nya biar kita tampilkan. Bisa. Karena kan tidak rahasia kan? Enggak. Apalagi kan memang enggak ada dia. Enggak ada disclaimer ya. Enggak ada disclaimer, enggak ada permintaan dia untuk merahasiakan kan? Itu. Nah, jadi dia tanggal 6 Mei waktu itu dia mengirimkan ini dan saya sangat tidak nyaman karena waktu itu ketika saya dikirim tuh saya lagi nyopir ketika saya mau ngasih ceramah di salah satu SMP ya. Jadi saya tuh masih ngasih ceramah loh Mas di ngasih ceramah teknologi bahkan tidak hanya dengan SMP, kadang-kadang SD. Anak SMP tuh nanya ijazah enggak? Gurunya yang nanya. Karena gini, tapi benar ini. Guru-guru sekarang tuh resah Mas. Karena ini bukan nambah-nambahin ya saya. Karena guru-guru sekarang itu mereka ditanya oleh anak didiknya, Pak, Bu, buat apa kita susah-susah untuk sekolah gitu dan mencari ilmu tinggi-tinggi? Kalau ijazahnya ternyata bisa beli di pasar pramuka gitu loh. Atau tidak sekolah tinggi tapi bisa jadi wapres. Nah itu tidak sekolah dan nggak jelas sekolahnya. Itu nanti soal lain lah kita bahas. Itu beda lagi ya. Itu tiba-tiba bisa karena karirnya tinggi. Di awal kan dikesankan seolah-olah lulus S2 Australia kan. Australia dari UTS kan. University Technology of Sydney. Awalnya dikesankan. Setelah dari sana ketahuan dia tuh ternyata hanya ngikuti matrikulasi. Dan boro-boro S1 saja tidak. Ternyata setingkat SMA aja. Setingkat SMK. Ijazah surat penyetaraannya tuh kan. Itu pun juga dipertanyakan. Itu. Dan ternyata karena koursus kan tidak bisa disetarakan dengan SMA. Betul. Dan ternyata kan dia yang awalnya mau diakui sebagai BSc. Itu kan yang Bradford. Tapi kan ternyata Bradfordnya bukan Bradford dari UK. Bradfordnya kan Bradford yang dia hanya ambil di MDIS, ya Management Development Institute di Singapura. Dan itu pun mungkin hampir sama Mas kayak bapaknya ini. Jadi dia mungkin nggak salah loh Mas. Dia pesen ijazah asli. Dikasihnya yang palsu. Ijazah dari Bradford yang benar Mas. Kalau itu MDIS, itu logonya 2. MDIS sebelah kiri, Bradford sebelah kanan. Yang dia tunjukkan di balai di Loji Gandrung waktu itu, Bradford saja yang ada di tengah 1. Gak ada MDIS-nya. Lah kan kalau nggak ada MDIS-nya dia tidak benar-benar di Inggris sana. Di Inggris sana itu loh. Mungkin itu sepak bola itu jangan-jangan. Nah makanya. Bradford ada sepak bola itu. Lagian ternyata sebelum ke Singapura itu
dia kan sempat 2 tahun sekolah di Santo Yosef di Surakarta SMA. Iya. Dan ternyata di situ dia direkomendasikan untuk pindah sekolah karena nilainya tidak bagus lah. Iya. Kemudian dia Tapi sempat nggak naik atau apa? Enggak ya? Enggak, belum. Okay. Belum sempat. Tapi nggak bisa nggak loh. Sudah saya kirim Mas. Dua-duanya. Nah, jadi artinya dia sempat di Santo Yosef itu 2 tahun. Kemudian direkomendasikan untuk pindah sekolah. Dia pindah di SMK Kristen Surakarta. 2 tahun lagi. Juga belum lulus lagi, tiba-tiba dia udah dipindahkan ke sekolah yang ada di Singapura. Singapura ini tiba-tiba dapat ijazah tadi dari MDIS tadi. Kuliahnya kapan, sekolahnya kapan, kita nggak pernah ngerti. Tahu-tahu muncul dan ijazahnya salah lagi, gitu. Tapi lain waktu lah kita detailkan soal ini. Jadi sekalian ditampilkan itu ya tadi dari Pak Iman tadi. Silakan. Pak Iman ya. Ada 2 yang panjang banget itu yang tanggal 6 Mei. Ya, yang pertama, yang pertama, yang kedua saya kedua itu yang minta maaf dia. Ya. Jadi dia mengakui itu, tapi malah justru membuka ke Kotak Pandora. Kotak Pandoranya gitu loh, karena lucu banget itu. Ya. Ke permintaan maafnya. Gitu. Oke, silakan yang Pasar Pramuka tadi. Ya, jadi artinya ketika kemudian saya mendadak dapat WA dari Prof. Paiman itu, yang kemudian menyatakan itu sebenarnya ada, kalau mau diteliti sebenarnya juga ada. Satu, dia mengatakan itu ijazah asli dan saya pernah melihatnya. Ini bisa kita tanyakan lagi, kapan Profesor Paiman itu melihat? Iya. Kan menurut kuasa hukum dan menurut Jokowi sendiri hanya ada salah sedikit orang yang pernah melihat kan. Iya. Satu katanya lawyer-nya, ada juga yang katanya menerawang segala itu. Ya. Satu lagi adalah 11 wartawan. Dan juru masak. Yang juru masak sama satu lagi preman itu kan, yang katanya ijazahnya asli gitu kan. Oke. Ya dewa Yunani lah itu ya. Satu lagi juru masak. Juru masak bisa-bisanya bilang ijazahnya asli. Nah, jadi artinya ketika kemudian dia cerita. Tapi kalau saya ada disclaimer juga. Apa Mas? Nggak bisa, sorry bukan disclaimer. Ini saya catatan sedikit. Ya. Sebenarnya nggak salah mereka kalau mengatakan ijazah asli. Pasti kan di introduction dulu. Ya kan, misalnya sampai saya bayangkan ini orang-orang masa saya dibilang ijazah asli, ijazah saya mungkin begitu ya. Lalu orang kan nggak mungkin. Coba Pak lihat Pak, nggak mungkin kan dia punya kemampuan begitu. Iya. Karena dia merasa diperlihatkan, maka semua orang mengatakan saya pernah melihat sendiri kan. Tapi kan kalau sekarang sedikit kembali mundur ke press conference dari Barreskrim. Kalau memang pernah ada dan asli. Itu satu pertanyaan besar sampai sekarang. Kenapa bukan ijazah asli itu yang ditayangkan pada infobus besar di belakang itu? Kalau malah ijazah fotokopian dan itu terlipat. Kemudian para pembelanya kan mengatakan itu kan ada ijazah asli yang diserahkan. Yang dimensinya bingung. Lah nggak mungkin, itu sama saja dengan ijazah yang fotokopi yang ditunjukkan oleh itu takut di tindakan RS itu, bukan rumah sakit. Roy Suryo, Rismon Zanibar. Nanti diperiksa lagi, nanti ketahuan lagi nanti kalau itu tidak identik lagi. Nah, jadi artinya WA dari kembali pada Prof. Paiman ini malah membuat saya bertanya-tanya Mas. Satu, kenapa dia harus WA saya dengan kata-kata yang menurut saya tidak sopan, intimidasi. Karena menyatakan saya stop, harus minta maaf. Terus kalimat terakhir supaya saya damai. Saran dari sahabat agar kedepannya Mas dan keluarga hidup damai. Emangnya saya perang hidup damai gitu. Maksudnya ini namanya intimidasi itu halus tapi halus. Memang halus. Terima kasih Profesor Paiman Raden. Nah, ini kemudian yang menarik Mas. Saya kemudian ingat punya satu sahabat yang memang selalu berkomunikasi. Namanya Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Dulu saya kenal beliau karena dulu beliau itu bin daerah dan saya masih di Komisi 1 dan Komisi 1 orang mungkin tanya-tanya Mas, Komisi 1 kok bisa pegang apa tadi undangan keterbukaan informasi publik Komisi 1. Lah iya memang Komisi 1. Intelijen juga Komisi 1 gitu. Kemudian luar negeri juga Komisi 1. Kemudian pertahanan juga Komisi 1. Nah, ketika kemudian kami waktu itu dalam mitra intelijen, saya berkomunikasi, saya kenal dengan kenal dengan Pak Kolonel ini. Dan beliau kemudian menganalisis. Ketika saya bilang saya diintimidasi, beliau menganalisis. Wah, saya punya cerita soal Prof. Paiman ini. Dia cerita. Gitu. Dan kemudian dia terbitkan dalam sebuah tulisan di beberapa media. Waktu itu bahwa Prof. Paiman ini memang pernah punya kios di Pasar Pramuka. Kaget saya. Masuklah dengan cerita
Pak Bitor Suryadi ini. Jangan-jangan ada hubungannya ya. Saya bilang jangan-jangan. Jangan-jangan ada hubungannya ya. Gitu. Karena kan kita belum bisa biar aman praduga tak bersalah ini. Dan lebih menarik lagi ketika kemudian heboh termasuk Mas Refli yang membacakan saya diintimidasi gitu ya. Prof Paiman WA lagi ke saya. Yang kedua, dan dia minta maaf yang saya cintai, tering salam dan doa semoga Mas Ros sehat bla 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 bla. Tapi yang aneh, dia di sini menyatakan pasrah. Ya kan? Gitu. Ini pasrah. Cobaan. Iya, itu cobaan buat saya tapi dia minta maaf. Tapi yang menarik, dia bilang dalam perjalanan hidup saya itu sejak tahun 97 sampai 2002 usaha membuka pengetikan dan fotokopi dan memang bukan percetakan. Itu ada di Pasar Pramuka. Jadi dia malah ngaku. Nah inilah yang kemudian menjadi catatan bagi seorang intel kayak Pak Kolonel Sri Rajasa. Kenapa dia harus nulis 2002? Gitu. Karena seolah-olah menjauhkan dengan tempus delikti yang disebutkan oleh Bitor 2012. Dia sengaja mengasih jarak 10 tahun. Naluri seorang intelijen bergerak dia. Dan dialah kemudian mendapatkan beberapa narasumber dari Pasar Pramuka yang kemudian menyatakan tidak benar kalau Pak Profesor Paiman itu hanya sampai 2002. Dia memastikan, bukan memastikan, informasi yang ada itu setidaknya sampai 2017 ada. Tapi saya ini orang Salemba, Mas. Dan yang saya tahu Pasar Pramuka tuh jual burung. Hahaha. itu anu lagi tuh. Si betina itu lagi tuh. Kacau. Ada 3 Mas memang. Ada Pasar Burung Pramuka, ada Pasar Obat Pramuka, ada Pasar Pojok Pramuka yang mengetikan. Pasar obat tuh mungkin termasuk alat kesehatan ya? Ya, alat kesehatan. Yang tulisannya di depan Pasar Pramuka. Gitu. Pasar Burung yang sebelah sononya lagi, timurnya lagi. Pasar Pramuka sekarang pojok sebekas yang sudah terbakar itu. Nah, menariknya gini. Ketika kemudian disebutkan oleh Pak Intelijen ini bahwa dia itu tahun 2017 masih di sana, beliaulah juga yang kemudian mengirimkan foto tidak hanya sampai 2017 Mas. Bahkan yang menarik awal Mei Paiman ini mengadakan silaturahmi gitu ya dengan beberapa orang yang dulu alumnus orang yang berusaha di Pasar Pramuka. Dan foto itu tadi waktu kita siaran di salah satu TV itu tayang juga. Artinya dia masih berkomunikasi akrab dengan orang-orang di Pasar Pramuka. Jadi artinya dia itu tidak pernah lepas dari Pasar Pramuka meskipun dikatakan. Jadi menjadi semakin pertanyaan-tanya lagi sampai akhirnya cerita terbaru adalah ketika kami saya Dr. Esmond dengan tim dari Sentana Podcast itu 2 kali Mas kami ke Pasar Pramuka. Yang pertama minggu kemarin pada hari Kamis itu saya terjun langsung ke Pasar Pramuka dan saya masih mendapatkan cerita soal Pak dosen itu. Jadi Pak Prof Paiman ini sebutannya dikenal di sana sebagai dosen. Kenapa dosen? Karena dia spesialis membuat skripsi, tesis, kemudian disertasi. Maksudnya kayak ghostwriter gitu ya? Iya, membuatkan lah gitu. Jadi dan ada nilainya gitu loh. Dan itu pun masih dikenal nama Pak dosen ini. Ada seorang haji di sana. Oh, saya kenal itu, terkenal itu di sini. Bahkan mereka bilang hebat itu ya gitu. Dari ini maaf ya, memang Pak Paiman ngaku sendiri kan kalau dari tukang sapu awalnya sekarang bisa jadi pernah jadi wakil menteri, kemudian punya banyak usaha gitu. Jadi ya semua masih jelas. Jejaknya itu masih ada. Dan di Pasar Pramuka pun, Pasar Pojok Pramuka itu masih ada Mas tulisan meskipun dibalik. Jadi kayak tulisan gini, tapi kemudian tulisannya maaf tidak menerima edit ijazah. Oh ya itu ada juga itu viral tuh di pers ya kan. Itu. Jadi artinya ini kan kayak kalau kita ke kantor-kantor mana lah, kantor-kantor hukum atau apa, kami tidak menerima suap. Berarti itu artinya stand kiri belok kanan itu gitu loh. Sama ini kayak di situ. Zona integritas. Nah, kayak gitu. Itu. Nah, jadi singkat kata adalah kami kemudian melakukan investigasi lebih mendalam, Mas. Ketika awal minggu yang lalu kami hanya dapat cerita bisik-bisik. Nah, ini hari ini Mas baru. Kami tadi di salah satu podcast menghadirkan. Untung bilang hari ini karena besok hari ini juga. Iya, hari ini juga. Minggu depan hari ini juga. Jadi menghadirkan salah seorang memang pelaku. Ya kami sebut Mr. J lah gitu. Kalau Mr. X nanti dibilang udah meninggal. Kalau Mr. J kan bisa J siapa gitu kan. Nah, yang kemudian dia memang Jitor bukan ya? Jitor Juryadi. Yang dia kemudian cerita satu, dia membenarkan
atau mengkonfirmasi cerita dari Pak Kolonel Sri Rajasa bahwa Pak Paiman itu dikenal di sana setidaknya sampai dengan tahun lebih dari 2015. Jadi bukan 2002. Jadi artinya di atas tahun 2012 cerita dari Pitor. Kita belum lagi menemukan pasal yang lain, tapi artinya udah clear. Kemudian dia juga memastikan bahwa sampai dengan saat ini bisnis semacam itu masih jalan di Pasar Pramuka. Yang menarik Mas, orang ini juga mengatakan ketika kami mengatakan Pasar Pramuka itu terbakar kapan gitu. Dia mengatakan enggak terbakar tuh Mas. Tapi setidaknya dibiarkan dibakar. Nah, akhir 2004 itu memang beda ya sama di itu ya. Lain Mas. Lain. Karena gini Mas. Ternyata nggak sengaja. Tapi kan menarik. Gitu. Kenapa pasar yang tadinya isi sekitar 200-an kios ya. Yang kemudian hanya 100 meter dari sana itu ada pos polisi Matraman. Kemudian hanya sekitar 300 meter itu dari sana itu ada pusat pemadam kebakaran. Kok bisa habis dengan kebakaran yang konon apinya itu mulai pukul 5 atau setengah 6 pagi. Itu kan kalau apinya malam atau apinya dini hari gitu mungkin susah kan. Itu kan orang sudah bangun jam segitu. Habis dan maaf ini sampai ada korban kan gitu. Sampai ada korban seseorang yang memang sudah punya penyakit stroke gak bisa pergi kemudian meninggal di situ. Ini kan jahat banget Mas gitu. Artinya untuk membumi hanguskan. Mas kalau lihat ini mirip-mirip lah dengan kilometer 50 gitu ya. Jadi supaya tidak ada bekas lagi, kemudian dibumi hanguskan. Dan ini mirip lagi Mas. Dan itu sebenarnya ya, itu kalau menghilangkan barang bukti itu loh. Nah ini mirip lagi. Kalau benar itu. Dengan apa yang dialami oleh Dr. Esmond ketika di perpustakaan wilayah Jogja kan. Koran KR yang terbitan tahun 80 ya, yang konon itu ada nama mahasiswa yang masuk proyek Perintis 1. Kan ada 2 bendel yang diambil. 2 bendel itu yang di bulan Juli, Agustus ya, atau Juli, Agustus, September. Itu per 3 bulan ya? Per 3 bulan. Itu diambil. Berarti misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya kan? Juli, Agustus, September. Itu setidaknya hilang. Ya, diambil. Dan satu lagi yang menarik. Ini yang baru juga. Baru kemarin kan Dr. Esmond pulang dari Universitas Gadjah Mada. Dan dia mengunjungi kembali Fakultas Kehutanan yang pernah kita kunjungi tanggal 15 April. Ternyata dia mau pinjam dan melihat skripsi yang tahun 85 itu nggak ada semua Mas skripsinya. Jadi dia mau memperbandingkan teknologi skripsi itu nggak ada semua. Waduh, jadi ini kan sudah kayak apa ya, ini membuat benar-benar kampus yang katanya mendapatkan predikat kedua di seluruh Indonesia dalam keterbukaan informasi publik kok malah kayak gini. Oke, itu kan kampusnya Mas Roy kan? Ya kampus kita, itu loh, kampus kita. Kampus kita. Itu. Lebih baik ning kono. Ya bakti kami mahasiswa Gadjah Mada semua. Nah, kalau alumnus asli pasti bisa nyanyi. Itu Mas. Jadi ya itulah Mas. Artinya meskipun mungkin ya, kalau sekali lagi kalau misalnya ada orang yang berkata, jadi apa hubungannya pasti antara Pasar Pramuka dengan ijazah palsu? Ijazahnya 99,9% palsu. I see. Pasar Pramuka ini adalah temuan yang memang harus diverifikasi. Tapi munculnya nama-nama. Meskipun yang satu sudah agak ketakutan kayaknya. Dan mungkin sudah ada dia penekanan atau apalah. Karena kemarin ketika tampil di Rakyat Bersuara tampak banget lah. Ekspresinya tuh dia tertekan. Namanya Widodo itu. Ya, kemudian ada nama Dennis, ada David itu. Itu saya kira kalau polisi yang sehat, Mas. Yang kemudian dia langsung ambil ini sebagai sebuah petunjuk. Kan. Mulai dari Pitor. Kan Pitor juga sudah setuju juga Pitor, Prof Paiman, kemudian Widodo, Andi Wijayanto, kemudian Marsudi Edi, Prasetyo ya. Pras ya kan. Itu dimintai keterangan. Anggit Nugroho. Ya. Tambahan Sigit Widiawan. Nah betul. Iya kan ada tambahan kan. Atau Ketua KPU Solo Eko Sulistyo. Iya. Jadi memang orang-orang ini Taufik. Itu karena dia yang menuntut, menceritakan Eko Sulistyo. Oh iya. Dari dia kan. Dan saya kira tidak salah. Dan saya kira tidak salah karena kan semua ini kan menunjukkan soal. Kadang-kadang orang bilang, oh itu kan katanya omong-omong. Loh, justru ini kita merangkai sebuah informasi. Dari katanya nanti kita akan
hadis juga kata-katanya kan. Iya. Dari dari mana-mana. Nanti kita ada perawi hadisnya siapa? Persis. Sampai kemudian sumber utamanya. Persis. Yaitu Rasulullah. Bukan malah kemudian Polda itu malah repot-repot memproses pengaduan dari orang yang legal standingnya nggak jelas gitu loh. Iya kan, orang-orang itu ngapain tuh diproses kemudian dimintakan klarifikasi ya. Makanya kan kami menolak. Saya juga bingung misalnya Polda kemudian sempat memeriksa Sylvester misalnya. Apa hubungannya? Iya kan, dalam rangka apa? Artinya informasi dia tidak lebih daripada yang lain kan? Betul. Satu lagi selain Sylvester ada juga yang mirip-mirip Sylvester. Yang katanya kelompok fans dari Jokowi yang diperiksanya di Solo ya gitu. Ada juga bentuknya mirip-mirip lah dengan Sylvester kayak gitu. Gitu. Iya itu. Saya juga bilang pada Bang Bitor, kalau ada nama mungkin lebih baik nama itu ada yang disimpan, ada yang disimpan. Karena seperti kasus Widodo di Rakyat Bersuara kemarin. Tampak banget itu, sayang banget itu. Dia tadinya misalnya mau berbicara, tapi gara-gara mungkin sudah ada upaya-upaya tertentu. Ya kayak Desa Ketoyan lah itu jelas banget itu sudah rusak lah itu, udah dikondisikan kayak gitu ya nilainya menjadi tidak boleh lagi gitu. Oke, padahal Widodo itu kan ada lagunya kan legendaris, Widodo elok bagai rembulan. Itu Mas. Oke, itu bagian Tour de Pramuka selesai. Ya. Tinggal dijawab mengenai Bareskrim dulu. Betul. Ya. Oke, silakan. Jadi begini Mas. Jadi memang ketika pada hari Rabu ya gitu. Sebelumnya saya menyatakan itu pada konferensi pers di kantornya Bang Ahmad Yani ya. Bahwa kami sebenarnya siap betul. Bahkan saya mengatakan 11.000 triliun % kami siap hadir ya. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, kemudian dengan yang lain-lain, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triurani, Rostam, kemudian juga Pak Egy dan lain sebagainya. Tapi atas saran dari dan petunjuk atau nasihat dari kuasa hukum kami, dan kami harus mengikuti karena itu nasihat dari lawyer kami tidak disarankan untuk datang. Karena satu, ya pelapor itu tidak punya legal standing. Yang kedua, itu panggilan itu belum pro justisia, masih undangan klarifikasi. 3, tempus dan lokusnya tidak jelas. Ya, tidak ada tempus, tidak ada lokus di situ. 4, tidak ada nama terlapor. Jadi kalau kami datang nanti kami itu akan menjadi ternyata kita berhubungan saudara dengan yang menjadi terlapor ya. Kami nggak boleh, apalagi kami yang mau dilaporkan. Itu kan sama saja dengan kita memberikan sesuatu yang konyol kepada para penyidik. Jadi akhirnya ya kami tidak datang. Clear gitu. Oke. Tapi yang menarik sama tadi saya Andi Azon bilang katanya siap 11.000 triliun %. Ya dia potong itunya doang. Lah iya. Kadang-kadang memang otak dari IQ 58 nih kayak gitu itu Mas. Gitu. Jadi apa ya? Ya kalau normal tuh paling enggak IQ-nya tuh 110 gitu ya. Gitu. Ya ini separuhnya gitu. Jadi kadang memang banyak yang kayak gitu sukanya motong. Tapi kalau bagi mereka kita lebih kecil lagi loh katanya. 16 katanya. 16. Katanya sudah low bed. Low bed itu kan 15% muncul low bed gitu. Ya dah, itu enggak apa-apa lah buat lucu-lucuan aja lah istilah itu. Nah, jadi kami juga kemarin menyatakan pada saat press conference kita siap hadir dan kita siap hadir juga pada gelar perkara khusus yang kemudian diselenggarakan di Bareskrim. Mas Roy, saya sambil ketawa ya. Iya, apa itu? Saya sedang berkomunikasi dengan seseorang. Ya itu tentang ijazah palsu, tentang Profesor P dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, teruskan aja. Oke, nah jadi artinya. Maksudnya dia tiba-tiba dia ngomongin saya gitu. Dan nimbrung gitu ya. Iya. Jadi artinya gini. Ketika kemudian kami juga menyatakan siap datang itu adalah siap datang yang kami siap banget seharusnya pada hari Kamisnya. Jadi sehari setelah undangan Polda Metro Jaya, kami diundang juga gitu. Saya, Dr. Resmond, atas nama kami yang terkait dengan laporan TPUA. Oke. Gitu ya, dan itu diadakan gelar perkara khusus. Oke. Cuman memang ada update yang sangat baru. Baru malam ini juga tadi beberapa jam sebelum kita podcast ya. Memang ada WA dan ternyata sudah dikonfirmasi resmi itu dari salah satu penyidik di Ditpidum Bareskrim. Gelar perkara khusus itu ditunda. Ditunda untuk hari Rabu minggu depan. Karena untuk agar persiapan yang lebih matang. Saya kira bagus lah kalau untuk persiapan lebih matang. Artinya satu diantara kami
Saya Dr. Esmond juga bisa mempersiapkan lebih bagus lagi kalau akan menjadi ahli ya. Dan termasuk katanya konfirmasinya boleh bawa ahli katanya. Betul. Yang saya dengar ya. Iya, karena mereka menyesuaikan dengan itu. Ya gitu. Jadi supaya dan malah silahkan membawa pihak-pihak yang akan diundang. Gitu. Jadi kami akan mengkonfirmasi itu. Jadi ini clear ya bahwa besok Kamis Rabu minggu depan ya itu sebagai pengganti yang harusnya Kamis. Oke. Ya, harusnya kan Kamis minggu ini. Jadi Kamis minggu ini tidak jadi ya. Tidak jadi, ada diganti Rabu minggu depan. Oke. Dan itu sekaligus juga menjawab bahwa ada yang menarik juga karena bukan hanya itu surat yang kemudian diterima oleh TPUA, tapi TPUA juga mengirimkan surat. Oke. Ini yang menarik Mas, kepada Propam, Mabes Polri untuk mengadukan di Tipidum ya, Pak Brigjen tadi itu apa? Pak Johandani karena telah Harjopuro telah melakukan setidaknya lain Noto di Projo di sini Mas. Telah melakukan beberapa hal yang tidak pada tempatnya. Itu detail banget itu. Saya dapat surat itu dari Rizal Fadila juga. Betul, ya Pak Rizal Fadila resmi karena beliau adalah wakil ketua TPUA. Clear kalau itu. Oke. Ya. Nah, ini terakhir sekali ya. Ini yang ngeri-ngeri sedapnya. Mas Roy katanya bertemu dengan seseorang dan seseorang itu menyatakan berdasarkan bukan lagi katanya-katanya, tapi langsung dari sumber langsungnya, ya intinya adalah memang ijazah itu dibuat biar lebih keren, lebih gagah katanya. Nah, itu gimana Mas Roy? Walaupun Mas Roy saya tahu tidak akan menyebutkan nama orangnya, mungkin inisialnya juga nggak mau disebutkan, tapi memang ada yang begitu. Satu saya nggak perlu menyebutkan siapa dia. Tapi saya tidak perlu meragukan yang bersangkutan. Kecuali penyidik minta ya. Nah, kecuali penyidik minta. Dan itu kalau sudah proper mintanya. Saya sudah lama. Kalau sudah pro justisia. Iya, gitu. Bukan pro co. Bukan pro. Tapi saya sudah lama kenal dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan nggak apa-apa, spill dikit lah. Yang bersangkutan tidak jauh beda dengan Pak Bitor. Dia adalah seorang kader. Kader militan dan kader yang sangat-sangat tajam lah di partai itu. Nah, jadi nggak apa-apa kan spill dikit itu. Tapi yang bersangkutan memang sampai dengan saat ini memang belum mau mengatakan secara on cam. Tapi kalau bukan bisik-bisik ngobrol dengan tenang mau. Ngobrol dengan santai bahwa beliau itu mengatakan. Gimana kalau ngobrol dengan tenang di RH Channel tidak usah kita siarkan tapi nanti jiarnya. Nah itu. Jadi dia mengatakan begini. Jadi dia pernah menasihati yang namanya Joko Widodo ini. Jokowi. Wes tau Mas, itu kata-katanya saya ulang. Wes tau Mas, nek memang ora duwe iki ya ora sah. Artinya sudahlah. Kalau memang tidak punya itu ya tidak usah membuat-buat atau apa gitu Mas. Ya, tapi yang bersangkutan Joko Widodo konon kata beliau ini mengatakan, wah ora keren gitu, nggak bangga, nggak pantas lah. Nah, akhirnya itulah. Makanya sempat terjadi acak adut lah di awal. Ada yang mengatakan awalnya titelnya Dr. Andes, ya kan? Ada yang mengatakan bahkan katanya nih Eko Sulistyo mengatakan double pendaftaran. Iya, double pendaftaran. Ada Dr. Andes, ada insinyur, ada yang konon melihat di lojikan turun titel Dr. Andes. Kemudian yang selalu dibuat sebagai bukti, meskipun itu menurut saya ya bisa jadi itu salah cetak, Sritek. Itu mungkin saja kalau. Tapi kalau satu momen itu saja, ya kita maklum salah. Tapi kalau misalnya di tempat lain ada kan. Nah itu makanya. Jadi apalagi kata Eko Sulistyo yang pendaftaran itu kan nggak mungkin rasanya M Taufik, kita kan taunya dari M Taufik ya. Persis. Omongan itu tidak ngomong begitu Eko Sulistyo atau misalnya Mas Taufiknya nangkapnya kurang-kurang rasanya. Nggak mungkin. Pak Taufik tuh clear banget dan kita perlu ucapkan selamat juga ya. Pak Taufik kan barusan memenangkan itu kan salah satu. Soal pasir ya. Iya, soal pasir itu ekspor. Padahal butir-butir pasir di laut itu berapa episode? Itu sandiwara radio zaman dulu. Butir-butir pasir di laut. Tiap hari. Pak, kelihatan umurnya kita, Pak. Dan kita nggak ngerti. Saya nggak pernah, untungnya saya nggak pernah dengar karena udah bosan kan. Saya tuh sangat terkesan karena dulu kan saya pernah orang radio lah gitu. Ya. Wah itu kasetnya tuh dijajar itu sampai kan
pasti tuh dari biro iklan aja kan ngirim untuk sekian bulan gitu kan. Jadi tinggal nanti radio tuh muternya masih pakai kaset tuh Mas. Gitu tanggal sekian gitu lah. Jadi ya itulah sangat nama zaman dulu ya. Sangat legend. Kita seneng gitu ya. Padahal dia cuma ngomong perkelahian cuma suara-suara doang. Iya, terus kalau misalnya keributan tuh cuma pakai seng. Iya. Dan ternyata kalau dia kuda itu batok ini. Oh, batok kelapa. Plok. Dan yang paling lucunya itu selalu kalau nyabut pedang bunyi kring gitu ya. Padahal kan ya kayak gitu dia juga. Kring sama siapa gitu. Cuma kalau nggak bunyi rasanya nggak nyabut pedang gitu. Ya itulah zaman kita tuh masih melihat. Tapi kita menikmati kok. Nanti gitu. Termul bilang ini apa nih orang gila 2 orang itu. Oke, siap. Lanjutkan tadi itu bagian yang penting itu. Oke, jadi artinya apa? Ya kita dengan sosok yang sangat saya percaya tadi. Dan saya percaya pada akhirnya beliau akan bercerita. Oke. Gitu. Beliau yang satunya itu ya? Beliau yang satunya. Bukan beliau JKW bukan. Waduh, itu gitu. Sulit itu kayak mengharapkan kuda bisa menyanyi itu. Sampai lebaran kuda mungkin ya. Sampai lebaran kuda. Sampai hari raya kuda. Sampai hari raya kuda. Dan juga sampai ada istilah Mas. Mungkin peperangan Iran sama Israel itu berhenti Mas. Kalau Jokowi menunjukkan ijazahnya Mas. Tapi ini jangan ini. Ini sudah siapa yang ngomong kemudian dicabut lagi tuh. Apa itu? Gara-gara ini. Oh iya dah. Iya, enggak karena itu banyak meme-nya gitu. Iya, tapi itu kemudian dia ada cabut perang begitu. Oke. Karena apa ya? Tapi oke lah. Kalau ada meme-nya tuh memang lebih sulit sih memang. Makanya saya hanya baca kita hanya baca meme kan gitu. Itu membaca meme yang jelas kan kita tidak sengaco cebokar Nusantara itu Mas. Oh ya, pertanyaan saya terakhir. Bagaimana pendapat Mas Roy mengenai desakan-desakan untuk segera meningkatkan kasus ini sebagai tahap kepenyidikan di Polda Metro? Berarti kan ada tersangkanya gitu. Itu pun hari ini kan terjadi Mas. Iya. Jadi sulit lah kita mengatakan kalau itu tidak ada bohir malah yang membiayai. Iya. Jadi konon kan anggota Cebokar Nusantara itu kan didatangkan Mas hari ini. Iya. Beramai-ramai mereka ada yang dari luar pulau lah mana tuh. Dan mereka mendesak Polda Metro. Iya. Dan bahkan ini yang menurut saya lucu Mas. Ada seseorang yang disebut ahli gitu ya. Iya. Dan dia memang saya nggak tahu sejarahnya apa. Tapi kayaknya ada sesuatu selek lah dengan Dr. Resmond. Iya. Jadi itu dia sampai nulis di sosmednya dia bahwa pada bulan Juli, berarti kan hanya ini status mereka akan naik jadi tersangka. Bahkan disebut Mas. Dan mohon maaf nih, saya sebut juga termasuk para podcast seperti Rafli Harun, semuanya. Abraham Samad gitu disebut juga. Semuanya akan naik. Dan nanti pada bulan Agustus sudah masuk ke persidangan. Ini ahli abal-abal banget ini ya gitu. Karena namanya ahli kok malah bocor-bocorin rencana penyidikan atau penyelidikan di dalam dan memastikan jelas statusnya saja masih berupa klarifikasi. Undangan klarifikasi. Jadi gini Mas, mau perkara yang diajukan oleh Joko Widodo. Kalau Juli udah bulan Juli ini sekarang. Lah iya makanya mau perkara yang diajukan oleh Joko Widodo yang dia memang punya legal standing ya. Itu pun baru pada tahap klarifikasi dan belum pro justisia. Jadi artinya penyelidikan saja belum gitu. Nah, atau apalagi yang kita tidak penyidikan belum, penyelidikan sudah. Dan apalagi yang kemudian dilaporkan oleh orang-orang yang tidak punya legal standing kan. Itu kayak Pradi berdua, bertiga, berempat, berlima gitu kan gitu. Nah, kemudian ada kelompok namanya Patriot. Patriot itu ya yang siang hari tadi meminta pemakzulan itu namanya patriot betul tuh prajurit betul kalau itu ya. Orang ngakunya patriot Nusantara tidak punya legal standing, tapi anehnya kepolisian yang melayani yang kayak gitu. Jadi selain diperiksa juga kasusnya disatukan. Nah, itu kan tadi kan kita berharap semua kasus itu seperti dikatakan Munarman pernah di sini harusnya diambil alih oleh Bareskrim semuanya. Betul, ke atas kan. Iya, karena intinya kan sama. Yaitu soal ijazah Jokowi. Sehingga bayangan kita Bareskrim konsentrasi dulu pada pembuktian itu kan. Baru yang lainnya ini. Enggak. Itu diselesaikan dulu, ditolak, dikatakan asli, lalu yang tukang lapor ini tukang ngumpulnya ini ternyata di Polda Metro Jaya. Makanya saya bilang sama di podcast saya, ketika Kapolri mengatakan kami akan
undang forensik dan lain sebagainya. Ini kasus yang mana, bro? Iya. Terus kalau kasusnya di Polda Metro Jaya itu kasusnya itu potensial untuk menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Persis, dan katanya ada 7 ahli yang mau dihadirkan. Ya kan? Tapi mungkin kita berbaik sangka barangkali ujungnya ini gelar perkara khusus ini. Jangan-jangan. Kita berbaik sangkanya begitu, jangan-jangan. Ya, kita kayak pungguk merindukan bulan aja. Tapi kan nggak apa-apa, kan kita rindu kan. Persis. Jadi artinya kalau tadi menjawab tadi ya kita senyumin aja deh Mas gitu. Kalau ada orang yang nggak ngerti hukum lah, kemudian main paksa, main coba Polda suruh meningkatkan statusnya, apaan gitu loh, gitu. Karena kita aja nggak mau datang, bukan nggak mau ya, kita tidak disarankan datang pada saat klarifikasi, ya kan nggak ada bahan. Ya, aneh juga, kenapa mereka mau mengundang klarifikasi untuk orang yang potensial ditersangkakan, kan aneh kan? Ya kan, kecuali barangkali netral. Ya. Ketika netral itu barangkali jadi clearing house dia. Persis, kan? Ya. Jadi clearing house ya kan. Tapi ini kan bukan jadi clearing house Mas. Ini udah jelas. Ini yang lucu kan kayak gini Mas. Yang lucu tidak Polda Metro, tidak juga Bareskrim. Kan saya juga sempat dengar dari teman-teman TPUA, meskipun saya bukan bagian dari TPUA, kita hanya pihak yang diminta. Kan TPUA ketika melapor itu kan malah kayak TPUA yang disidik duluan kan? Iya kan? TPUA ini apa nih akte pendiriannya mana? Enggak terdaftar di AHU dan lain sebagainya. Lah apa urusannya? Itu. Padahal dia melapor kan. Aduh ya memang itulah. Harusnya orang-orang kayak maaf nih, kayak Pak Bitor. Ya, kemudian dia nyebut beberapa nama, ada Widodo, ada David, ada contohnya itulah yang kemudian ditindaklanjuti. Iya. Kemudian ada orang memberikan analisis kayak Pak Kolonel Sri, sanggup beliau menyampaikan saya akan datang akan jelaskan analisis saya gitulah, clear banget. Jangan orang-orang yang nggak jelas ini. Gitu. Mungkin Mas Roy wrap up sedikit kita punya percakapan dan kemudian barangkali closing statementnya apa? Silakan Mas Roy. Jadi intinya begini ya. Perjalanan panjang ya. Saya memang baru terlibat mulai dari awal April ya gitu. Belum tahun, katanya sudah 2-3 tahun enggak ya. 2-3 tahun yang lalu itu memang ada kayak Bambang Trimulyono, kayak Gus Nur yang memang sudah berjuang duluan. Cuman memang waktu itu mungkin teknologinya belum mendukung. Mungkin kondisi masyarakatnya juga belum mendukung. Ya itu saya kira ya mungkin hanya waktunya saja yang belum pas. Tapi akhirnya tetap terjadi ya yang namanya kriminalisasi terhadap mereka. Karena mereka dipidana dengan hanya bukti berupa fotokopi kan. Jadi tidak pernah dipastikan ijazahnya Jokowi itu asli ya, tapi tiba-tiba mereka sudah dianggap mengedarkan kabar bohong. Bahkan dikatakan menistakan agama dengan sumpah mubahalah itu. Jadi itu satu ironi yang sangat besar atau satu tragedi buruk bagi Republik ini. Nah, dengan adanya teknologi, alhamdulillah Mas, memang sekarang ini muncullah teknologi yang bisa kita aplikasikan. Kayak dulu-dulu kita nyebut adanya ELA ya, Error Level Analysis, Face Recognizer ya, Face Comparator dan lain sebagainya. Dan mulai muncul orang-orang yang tidak hanya saya, tidak hanya Dr. Esmond, juga tidak hanya Dr. Tifa ya, tapi juga muncul kayak topi merah ya gitu. Kemudian ada ahli dari ITB yang masih disembunyikan namanya itu ya. Maksudnya kita tahu lah inisialnya M lah itu. MA. Ya itu. Sebut saja gitu ya. Iya, itu sebut saja Mawar. Bukan Mawar. Mawar lain lagi tuh. Gitu. Jadi artinya memang ya kalau orang bilang memang sudah saatnya. Logo Dinonya sudah nyampe. Itu muncul. Dan pasti sudah bisa kita katakan 99,9% ijazah Jokowi itu adalah fake atau palsu. Dikonfirmasi lagi dengan skripsi yang sangat-sangat tidak memenuhi syarat, tidak ada lembar pengujiannya, nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Kasmujo tanda tangannya diragukan, bahkan oleh putrinya sendiri, Mbak Aida Greenberry yang ada di Australia, yang malah mengatakan tanda tangan ayah saya tidak seperti itu, nama ayah saya juga pakai U, tidak pakai OE. Sosok seperti Pak Kasmujo yang muncul dan kita harapkan ada muncul sosok-sosok pahlawan-pahlawan pemberani dan kejujuran lainnya kayak Pak Kasmujo ya. Ya kita harapkan orang-orang yang tadinya kayak Widodo, kayak Anu itu bisa, tapi mungkin belum saja waktunya atau belum muncul ketetapan hatinya. Tapi akhirnya dengan adanya itu muncullah hal baru ya atau temuan atau novum yang dikatakan oleh
Pak Bitor ya gitu. Meskipun ini belum sampai pada satu tahapan kesimpulan atau konklusi, meskipun sudah muncullah nama-nama yang pantas bisa diklarifikasi. Namanya karena Profesor. jelas, orangnya jelas. Iya, ada jelas. Semua kan. Iya. Selain Widodo, kemudian nama-nama kayak David, Widodo, Dennis dan lain sebagainya. Muncul nama juga lah kayak Profesor Paiman Raharjo ya. Kemudian muncul orang-orang yang bisa membantu hal itu. Kayak muncul nama Kolonel Sri ya gitu, kemudian Sri Rajasa, kemudian nanti akan muncul nama-nama orang yang berasal dari pasar pramuka itu gitu. Mesin 1-2 kita mohon maaf karena mungkin pengalaman Widodo kita masih belum sampaikan dulu, nanti takutnya dia yang kemudian akan dikejar-kejar atau dikondisikan. Tapi yang jelas juga penemuan di lapangan termasuk ketemunya koran Kedaulatan Rakyat, ketemunya tahun KKN yang tidak match ya 83 atau 85, ketemunya desa KKN yang sudah dikondisikan dan tidak sesuai dengan kondisi ketika orang KKN itu makin menebalkan keyakinan kita pada kesimpulan soal ijazah. Bukan ini melebar kemana-mana, bukan, tapi ini malah makin memperkuat itu. Dan pada ujungnya nanti saya kok percaya tetap bahwa nanti akan ketemu yang namanya itu diproduksi di mana, asal ini catatannya satu Mas. Asal kepolisian atau aparat yang bisa melakukan dengan netral, dengan jujur, dengan presisi itu mau menindaklanjuti temuan-temuan tadi. Itulah yang kemudian bisa terjadi dan saya kira ini kalau dikatakan apakah ini masih panjang, ya panjang atau tidak tergantung dari yang bersangkutan mau menunjukkan kejujuran dan kenegarawanannya atau tidak. Gitu. Boleh katanya kejujuran kenegaraan, tapi jangan diapa-apain ya. Loh, kalau kita sih nggak ngapa-ngapain. Kan ada yang tempat bertanya Mas. Mas, kalau Anda kata dia mengaku atau terbukti, apakah Mas akan mempidanakan dia? Enggak Mas, kami tidak punya hak untuk mempidanakan dia. Ya, kami hanya menuntut kejujuran saja. Perkara mempidanakan dan itu soal lain gitu kan. Kalau kemudian dia terbukti, kemudian melanggar undang-undang tentang pemalsuan dokumen, ya itulah. Gitu. Tapi apakah kemudian konsekuensi apa ada itu mungkin kalau soal apa-apa itu kan bukan urusan kita itu. Itu urusan hukum. Kalau saya sih malah begini sebenarnya. Kan ada instrumen ketatanegaraan yang bisa dijalankan sesungguhnya. Yang penting clear. Diungkapkan betul fakta sesungguhnya, diproses. Kan ada yang namanya instrumen gerasi misalnya. Betul. Ya kan? Jadi ya setelah dinyatakan bersalah misal kan dikasih pengampunan juga bisa. Atau tetap ada konsekuensinya, misalnya hak yang melekat pada seorang yang tadinya mantan pejabat tertinggi. Soal rumah dan lain sebagainya ya memang bisa kemudian Tapi kalau kita bicara tentang tiang Soko Guru di masjid Demak itu masjid itu runtuh ya satu bangunan runtuh semua itu masalahnya gitu. Oke Mas Roy, terima kasih banyak dan sama-sama yang saya tadi WA-WA-an itu ngajak ketemu. Bagus ya. Siapapun dia ya kan? Siapapun dia. Saya bilang nanti saya tanya Mas Roy. Mudah-mudahan Mas Roy bersedia juga ya. Saya katakan Mas Roy oke. Siap. Nanti kita tentukan. Oke. Ya saudara sekalian itu saja ya. Kebenaran itu kita tidak bisa monopoli ya, belum tentu juga semua apa yang kita sampaikan ini benar adanya, tetapi paling tidak kita berusaha jujur menyampaikan apa yang kita peroleh dan ketahui informasinya. Soal nanti apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, ya memang harus ada sebuah putusan pengadilan. Kok lihat sini putusannya Mas? Harus ada semacam sebuah sebuah pengumuman yang memang diterima publik, yang bisa accepted, yang diterima. Dan itu melalui proses yang tentu bertanggung jawab ya, transparan, akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance dan clean government. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.